Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan kita memulai kebaktian kita hari ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah karena kembali kita dipertemukan dalam ibadah hari ini di Minggu Sengsara yang kedua. Dan dalam kebaktian kita saat ini, nats yang membimbing kita terambil dari Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasal 8 ayat 35. Firman Tuhan berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikian nats pembimbing. Kita nyanyikan pujian bersama, "Kau sungguh indah tiada taranya." Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh dan kita berdoa memohon pengampunan Bapa di sorga. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri bagi kami, mensyukuri setiap kasih setia Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga kami, mensyukuri atas setiap berkat-berkat yang kami nikmati di sepanjang minggu ini, ketika kami merayakan Minggu Sengsara. Tetapi dalam seluruh rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami juga datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mengaku di hadapan hadirat-Mu, bahwa dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam kami menghayati Minggu Sengsara, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat kami jauh daripada kebenaran firman-Mu. Kami lebih suka mengikuti apa yang kami pikirkan dan apa yang kami kehendaki, daripada kami mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Apalagi ketika kami bertemu dengan persoalan dalam hidup kami, ketika kami ada dalam kesesakan, ketika kami ada di dalam ketidakberdayaan, seringkali kami ragu terhadap kasih dan penyertaan-Mu.
Hari ini di sini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampunilah kami Tuhan. Kami mau terus memandang kepadamu dan percaya bahwa dalam kesesakan kami, Tuhan sanggup untuk menolong dan mengangkat kami. Terimalah akan kami ya Tuhan Allah, dan buatlah kami mengerti betapa tinggi lebar dalamnya kasih Tuhan atas kami. Supaya kami dibebaskan dari kesesakan kami dilepaskan karena anugerah Tuhan yang besar atas kami. Terimalah akan kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau melayakkan kami untuk menyembah Engkau di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita dengarkan berita anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan hati yang tulus dan ikhlas di dalam doa kita tadi. Menurut Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai tanda syukur untuk anugerah Allah yang kita terima dalam hidup kita, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Karena itu saya jemput Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan membacakan Mazmur ini secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang dicetak keluar, Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca bagian yang dicetak ke dalam. Kita mulai. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan Tuhan pimpin anakmu. Dan saudara-saudara silahkan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita hentikan seluruh aktivitas kita yang akan mengganggu kita untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga. Di hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Ketika kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tidak saja mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu,
Tapi kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu atas kami semua, suara hati Tuhan bagi kami. Supaya dalam kami menjalani hidup ini, sungguh-sungguh kami akan menjalaninya menurut apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus atas kami semua, supaya kami memiliki hati dan telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat tertanam dan siap untuk kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan, biar kuasa Tuhan menjadi sempurna, supaya semua yang diberitakan datang daripada Tuhan, dan sungguh akan menjadi berkat dalam hidup kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kedua ini terambil dari Injil Markus pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Saya membacakannya bagi kita semua di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Mari kita beri senyum yang paling manis, yang paling baik bagi orang-orang, keluarga kita yang ada di sekitar kita. Papa, mama, anak-anak, saudara semua, kita dengan sukacita kita ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita juga merayakan Minggu Sengsara yang kedua. Dan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Sekali lagi, mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Sebagai awal dari renungan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau bilang bahwa manusia itu secara naluriah pasti dia tidak mau hidup susah, tidak mau hidup sulit, apalagi kalau harus pikul salib. Karena salib itu identik dengan penderitaan, kesengsaraan.
Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan kita justru mengajak kita semua untuk bagaimana hidup di jalan penderitaan ketika kita mengatakan diri kita mau ikut Yesus. Sikap kita yang menolak untuk tidak mau menderita, ini ditegaskan Bapak Ibu dan saudara-saudara oleh iblis untuk mengganggu sikap diri dari Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Ketika kita membaca bagian pembacaan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan ketika Yesus berkata-kata tentang dirinya yang akan mati dan menderita, akan disalibkan itu, murid-murid tidak terima. Bahkan dalam catatan pembacaan hari ini, Petrus mengingatkan Yesus untuk tidak berkata demikian. Yang diisyaratkan tegas dalam pembacaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan itu Tuhan, Yesus justru berkata, enyahlah iblis. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, iblis selalu menggoda orang-orang percaya untuk mengarahkan pikiran kita bukan kepada Allah dan ajaran-ajarannya, melainkan kepada hal-hal yang dipikirkan dan disenangi oleh manusia. Salah satunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak boleh menderita. Nah, ketika kita membaca bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk jauh lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini ketika kita membaca konteks dari pembacaan hari ini. Saya mengajak kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini ketika bicara tentang siapa itu Mesias, mari kita bangun pemahaman kita di atas bahwa pikiran yang muncul dari murid-murid dan orang-orang yang ada saat itu adalah bahwa Mesias itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang tidak mungkin kalah, dan dia dapat menghancurkan apa saja. Itu Mesias. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus justru menghubungkan kemesiasannya dengan penderitaan, kematian, dan pengorbanan, seolah-olah itu sulit sekali dipahami oleh murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Kenapa? Karena sejak awal dalam seluruh perjalanan hidup mereka, yang mereka hadapi, yang mereka terima, yang mereka dengar itu adalah Mesias itu seorang penakluk. Mesias itu seorang yang gagah perkasa, yang hebat, yang akan membebaskan mereka. Karena itu tidak mungkin dia menderita. Karena itu tidak mungkin dia mati. Sehingga dengan sangat keras Petrus menyampaikan protesnya kepada Tuhan Yesus. Lantas kita menemukan bahwa Yesus memarahi Petrus sedemikian keras. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa Petrus dimarahi oleh Yesus sedemikian keras? Karena bagi Yesus, apa yang disampaikan oleh Petrus ini merupakan sebuah pencobaan yang menyerangnya. Apalagi ini diungkapkan oleh seorang sahabat yang tiap-tiap hari mengikuti dia, melihat apa yang dia lakukan sebagai mujizat-mujizat itu. Bagi Yesus tidak bisa seperti itu. Bagaimana seorang sahabat yang hari-hari ada bersama-sama dengan dia tidak memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Karena itu Yesus dengan sangat keras mengatakan, enyahlah iblis. Karena seorang sahabat tahu seperti apakah Yesus itu. Hanya iblis yang coba-coba untuk mengganggu dan berusaha untuk seolah-olah menghentikan semua apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari pembacaan ini juga kita memahami bahwa siapa yang mau untuk mengikuti Yesus, dia tidak mudah untuk dibujuk dan diiming-imingi dengan sesuatu yang mudah, gampang dan enak saja. Kenapa? Karena dalam catatannya ketika Yesus memanggil siapapun untuk mengalami sesuatu yang lebih di dalam dia, yang ditekankan adalah bagaimana dia mengalami juga apa yang dialami oleh Yesus.
Karena itu dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, disampaikan kepada kita bahwa siapa yang mau mengikuti Yesus, dia tidak boleh ada di dalam hal-hal yang menyenangkan dirinya. Tetapi dia harus ada di dalam penderitaan, dia harus ada di dalam kesusahan karena kebenaran dan karena Injil itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus selalu diberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan atau yang kita sebut dengan menanggung salib. Dan kekuatan itu yang diberikan adalah kekuatan yang datang daripada Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi setiap orang-orang yang mau mengikuti Yesus, maka dia harus berkata tidak untuk kemauannya sendiri, sebab ia akan mengikuti kehendak Tuhan dan meninggalkan apa yang menjadi kesenangan dan kehendaknya secara pribadi. Karena itu ketika hari ini dalam seluruh perenungan kita, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Hari ini saudara-saudara, kita mau belajar 3 hal penting untuk kita pakai dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Yang pertama, Tuhan Allah memberikan kepada kita kehidupan untuk dipergunakan, bukan untuk disimpan. Kita diminta untuk mempergunakan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada resiko, ada tantangannya. Seperti apa itu? Kalau orang yang mau berbuat baik, dia mau jadi berkat bagi orang lain, tidak gampang. Karena pasti ada tantangan. Tantangannya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Orang bisa saja mengorbankan kehormatannya hanya untuk kepentingan ekonomis. Jadi ada orang yang karena dia pikir 1-2 hal, dia bisa karena kepentingan ekonomi, dia bisa saja untuk menghilangkan depung kehormatan diri. Bagaimana kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Pasti sangat sulit ketika kita ada dalam situasi ini. Tetapi Allah meminta kita untuk sadar bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Ada orang yang kita hadapi bahwa ketika dia berhadapan dengan popularitas, maka dia gampang sekali mengorbankan prinsip dalam hidupnya. Hanya untuk sebuah popularitas, prinsip-prinsip yang benar dalam hidupnya yang dia pegang selama ini bisa saja dia korbankan. Bagaimana ketika kita juga harus hidup berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Kita diminta Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk hidup menjadi berkat. Ada orang juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia bisa mengorbankan segala sesuatu yang bersifat kekal dan abadi itu untuk sesuatu yang sementara saja, menggadaikan imannya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, kita diminta untuk menjadi berkat. Karena itu segala sesuatu yang bersifat dunia tidak boleh mengganggu kita dan menjauhkan kita dari kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan itu. Hari ini dalam perenungan Minggu Sengsara, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah hidup kita sudah jadi berkat ataukah belum? Atau ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, kita menjadi orang yang jauh dari kehendak Tuhan dan tidak lagi mau hidup untuk jadi berkat bagi sesama kita. Hari ini kita dituntut oleh Tuhan untuk bagaimana menjalankan firman-Nya dalam hidup ini. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman ini, Tuhan Yesus sementara berbicara tentang sebuah kepastian dan kepercayaan dirinya ketika dia berhadapan dengan kematian. Yesus sementara bicara tentang kepastian dan kepercayaan dirinya ketika dia berhadapan dengan kematian. Mati untuk menyelamatkan orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Lantas kita mau belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus ingin menularkan seluruh kepastian ini kepada setiap orang percaya saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Nya.
Kepastian tentang apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kepastian tentang seluruh kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kita ada dalam pergumulan salib itu. Bahwa dalam kepastian iman, Dia yang telah melalui jalan itu tidak akan meninggalkan saya dan saudara-saudara sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menolong kita untuk dapat melewati semuanya itu dengan baik. Supaya segala penderitaan kita tidak lihat sebagai sebuah kerugian. Tapi penderitaan itu menolong kita untuk memasrahkan diri kita sungguh kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, benar kita mengalami kesulitan. Baik itu kesulitan ekonomi, baik itu kesulitan dalam kita menjalani hidup ini karena kesehatan kita terganggu, karena hal-hal lain yang mengganggu hidup kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semua susah, kita alami banyak sekali pergumulan. Kita serba salah. Tetapi satu yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan bilang berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini ada sebuah kalimat yang sangat menguatkan kita semua. Iman kita harus kuat supaya imun juga terpelihara dengan baik. Tapi kita juga tetap hidup dalam keamanan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita menjaga makanan dan minum kita tetap sehat, tapi kalau kita tidak memiliki iman. Bagaimana kita punya iman, tapi kita sendiri tidak menjaga diri kita dengan baik. Tidak. Iman, ilmu, dan imun dituntut oleh Tuhan untuk dia berjalan bersama-sama. Untuk kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang sulit kalau kita berjalan bersama-sama dengannya. Catatan yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salib itu bukan saja penderitaan, tapi salib itu juga pembunuhan. Tuhan Yesus pertama-tama memikul salib, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus juga dibunuh di atas salib yang dipikulnya. Sekali lagi, salib itu bukan saja penderitaan, tapi salib itu juga sebuah pembunuhan. Yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan dan pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah harga yang paling mahal yang Dia nyatakan kepada kita. Kalau hari ini kita mau bilang bahwa salib itu identik dengan penderitaan, tapi salib itu juga berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan kekejian. Tapi lewat salib itulah Allah menunjukkan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Bahwa di dalam salib itulah ada kemuliaan karena kebangkitan Kristus bagi kita semua. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau bilang bahwa benar salib itu identik dengan penderitaan. Salib itu identik dengan pembunuhan. Tapi tidak semua salib itu ada, tidak semua penderitaan itu adalah salib. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa kalau orang menderita karena Kristus, kalau orang menderita karena Injil, itulah salib. Orang menderita karena kebenaran itu adalah salib. Ketika dia menghadapi banyak sekali tantangan dan penderitaan, dia ditolak, dia disesah, dia disiksa karena kebenaran, itu salib. Tapi jangan bilang bahwa hari ini ketika kita mencuri kedapatan dan dipukul, lantas kita bilang, oh ini salib yang saya pikul. Oh tidak. Kalau hari ini ada orang yang selingkuh dan kedapatan dan dia harus dipukul, dia dipecat, lantas dia bilang ini salib yang saya pikul. Tidak. Karena salib itu penderitaan, tapi penderitaan karena Kristus dan penderitaan karena Injil. Supaya hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya dan saudara-saudara ada dalam sebuah kehidupan yang begitu sulit karena pandemi ini, banyak orang yang bilang kepada saya, Ibu Pendeta, tidak usah pakai masker, iman ada di mana? Saudara-saudara, saya hanya mau bilang kepada kita semua, bahwa iman itu bersangkutan dengan apa yang kita percaya.
Tapi kalau hari ini saya dan saudara-saudara menjalankan apa yang disebut sebagai protokol kesehatan, itu bersangkutan dengan apa yang kita tahu. Karena itu tidak bisa kita satukan dia menjadi perbandingan, tidak bisa. Iman akan menjalankan apa yang iman itu imani, dan apa yang kita percaya sebagai pengetahuan itu yang harus kita jalankan, supaya masing-masing di dalamnya akan berjalan seimbang untuk sesuatu yang baik. Iman menolong kita untuk bersandar kepada Tuhan, tapi hikmat menolong kita untuk menjaga diri kita dengan baik, karena hidup itu telah Tuhan anugerahkan. Karena itu kalau hari ini kita diminta untuk menjaga iman, kita tahu bahwa ini COVID, ini kita tidak bisa lihat. Dia bukan seperti penyakit yang lain, kustaka, panuka, supaya ini ada kena, kita mulai geser. Dia tidak kelihatan. Karena itu kita percaya bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Tetapi hikmat kita menyatakan bahwa kalau Tuhan melindungi kita, patut juga kita menjaga keselamatan, perlindungan yang Tuhan anugerahkan dengan kita ikut protokol kesehatan. Jangan pipuku dada bye-bye, rasa diri kuat, lantas kita melupakan segala sesuatu. Tidak. Iman itu melahirkan hikmat yang menuntun kita bertanggung jawab bagi hidup yang Tuhan berikan. Supaya di dalamnya kalau kita bertemu dengan apa yang disebut dengan penderitaan, kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan kepastian itu. Dan harusnya saya dan saudara-saudara belajar untuk tetap ada dalam jalan kepastian. Bahwa Dia yang telah memelihara kita, pasti Dia juga yang menuntun saya dan saudara-saudara untuk menjalani hidup ini sampai pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikut Yesus di jalan penderitaan, menolong kita untuk sadar bahwa dalam penderitaan itu iman kita semakin kokoh kuat kepada Tuhan Allah. Dalam penderitaan itu kita diminta untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan sebagai pemilik hidup ini, bukan kepada diri kita yang fana dan terbatas ini. Biarlah firman ini menolong dan menguatkan kita semua untuk menjalani hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada firman kebenaran-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan, dalam keterbatasan kami merenungkan firman ini. Mengikut Yesus di jalan penderitaan sulit bagi kami. Tapi hari ini kami belajar untuk memahami bahwa dalam jalan penderitaan yang Yesus telah lalui itu, kami beroleh kemenangan dan kepastian hidup bahwa hidup kami milik kepunyaan Tuhan. Karena itu tolong kami semua ya Tuhan Allah, supaya ketika kami harus mengalami penderitaan karena iman kami kepada Tuhan, karena Injil itu, maka hari ini kami mau untuk menjalaninya dalam kepastian bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan, karena Engkau sendiri adalah kekuatan itu, supaya di dalamnya hidup kami akan menjadi berkat bagi sesama kami karena teladan iman yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Kami juga dapat bicara tentang kepastian dan kami dapat tularkan kepastian itu kepada sesama kami bahwa Kristus hidup di dalam kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong kami semua dan biarlah kami semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami datang dan bersyukur untuk firman kebenaran yang telah kami dengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai respon kita untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tanda syukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita, kita sama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segala rasa syukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah kami terima dalam hidup kami. Karena itu dengan sukacita kami memberi persembahan syukur kami ini dari tangan Tuhan sendiri. Biarlah semua yang kami beri hari ini, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan nasyar kami, biar itu semua berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan berkenan juga Tuhan terus memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya di dalamnya segala ungkapan syukur kami menjadi ungkapan syukur yang menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah persembahan syukur yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita memberikan persembahan sambil kita nyanyikan pujian Besarlah Untungku. Meskipun
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita semua ada dalam satu hati untuk kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita membawa seluruh pergumulan kita saling mendoakan satu dengan yang lain supaya di dalamnya kita sungguh-sungguh dikuatkan. Karena itu mari kita tenang, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami dapat bersama-sama dengan semua orang percaya mengangkat hati kepadamu, menyembah Engkau dalam ibadah hari ini, di minggu sengsara yang kedua. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami, supaya di dalamnya kami semakin dikuatkan untuk dapat menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami, tapi kami semakin teguh berdiri sekalipun kami ada dalam situasi-situasi hidup yang tidak menguntungkan bagi kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini datang bersyukur kepadamu untuk segala keberhasilan dan sukacita yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau berkenan untuk memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau memberkati anak-anak mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dan biarlah keluarga-keluarga yang datang dengan syukur dan sukacita ini semakin Tuhan berkati. Dan biarlah nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan dari hidup mereka. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan Allah. Kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup kami semua. Kami yang bergumul untuk pekerjaan dan keluarga kami. Sekiranya mari Tuhan datang dan menopang serta memberikan kekuatan kepada kami. Supaya di tengah-tengah masa ini kami dapat bekerja dengan baik karena perlindungan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami selamat karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami keselamatan itu. Supaya di dalamnya kami dapat berlaku sebagai orang-orang percaya yang akan terus bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Pada masa pandemi ini Tuhan, ada banyak hal yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena itu kami mau berdoa, kami satu hati. Kami berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa untuk dunia ini, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk NTT, kami berdoa untuk Kota Kupang. Tuhan, di masa pandemi ini kami ada dalam masa yang sulit. Terutama kami yang ada di Kota Kupang ini. Kami sungguh ada di dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan karena pandemi ini. Tetapi kami punya iman kepadamu Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memampukan dan melalukan semua kami dari seluruh ancaman dan mara bahaya ini. Sehingga kami boleh selamat karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Pemimpin dan seluruh upaya
dari pemerintah kami berdoa, sekiranya Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya apapun yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini dapat berjalan dengan baik, karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Ajar kami juga untuk dapat menjaga diri kami dengan baik, supaya di dalamnya segala sesuatu terjadi di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa saat ini. Kami ingat akan semua saudara-saudara kami, mereka yang ada di dalam pergumulan penderitaan akibat terpapar COVID-19, mereka yang terbaring di tiap-tiap rumah tangga, mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semua. Berikan kepada mereka pengharapan, berikan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka kedamaian. Engkau memberkati setiap makanan dan minuman yang ada, supaya di dalamnya mereka memiliki ketahanan tubuh yang baik, imun mereka baik. Tapi lebih daripada itu, Tuhan hiburkan mereka, supaya hati dan pikiran mereka terarah kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan dan kemampuan kepada mereka. Tapi kami juga mau berdoa Tuhan. Kami ingat semua saudara-saudara kami yang mengalami duka cita dan berkesusahan karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami berdoa, sekiranya Engkau menghibur mereka semua, memberikan kekuatan dan iman kepada mereka, supaya mereka tetap percaya kepada penyertaan-Mu, sekalipun mereka ada di dalam masa-masa yang sulit. Mereka milik kepunyaan-Mu Tuhan Allah. Jadilah pada mereka menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan masa depan dari anak-anak kami. Mereka yang masih sampai saat ini sekolah dari rumah. Tuhan, sebagai orang tua, kami cemas tentang masa depan mereka. Tetapi dalam memandang kepadamu sebagai Tuhan Allah yang merancangkan masa depan bagi anak-anak kami percaya sekalipun mereka sekolah dari rumah, mereka tidak cukup maksimal untuk belajar. Tetapi masa depan yang baik itu pasti Tuhan anugerahkan bagi mereka. Karena anak-anak ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Para guru, para dosen dan semua pengajar Tuhan, mereka juga yang bergumul untuk pendidikan dari anak-anak didik mereka. Kami berdoa, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan atas mereka semua, supaya mereka juga dapat mengambil langkah-langkah yang baik, sehingga di dalamnya segala proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena kemurahan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi para pengajar ini, bagi anak-anak sekolah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hari ini juga di sini ya Tuhan, kami bersama-sama kami mengangkat hati. Kami mau berdoa bersyukur bersama-sama dengan semua saudara-saudara kami, Jemaat Gemit Agape Kupang yang bersuka cita atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ronald Little Noni, Bapak Roberto Valentino Manbait Veto, Ibu Ruth Tantoyo, Saudara Samuel Nabunome, Saudari Feby Antonius, Saudari Rizky Maria Jami, Ibu Yeti Lim, Ibu Veronica Siung, Saudari Febrianto Dolu, Bapak Andre Toha, anak Jacob Kenjiro Foenale, anak Yohanes Stephen Toha, Bapak Mengif Februs Lomirihi, Bapak Jody Krismantara Luji, Ibu Elviani Floria Jaya, anak Febertin Bire, Saudara Ardi Gosario, Saudara Victor Antonius, Bapak Jerry Angwar, Saudara Brandon Sumarjono, anak Simon Marco Adam. Terima kasih banyak Tuhan untuk 1 tahun lagi anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam perjalanan hidup rumah tangga dan masa depan mereka. Biar cinta kasih Tuhan menyertai dan memberkati mereka, supaya di dalamnya Tuhan mereka terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan untuk memberikan 1 tahun lagi kehidupan dan anugerah bagi mereka, biarlah Tuhan juga menambahkan iman dan percaya kepadamu, supaya di dalam seluruh pertambahan sukacita dan usia mereka ingat bahwa Tuhan pengasih dan penyayang yang terus ada di dalam seluruh kehidupan mereka dalam tahun-tahun perjalanan mereka adalah Tuhan yang sama, yang akan menuntun, menyertai dan membimbing mereka dan merancangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Tumpangkanlah tangan pengasihan-Mu atas anak-anak-Mu ini, dan biarlah segala kebaikan Tuhan
terjadi dalam hidup mereka. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami juga datang kepadamu saat ini Tuhan. Setiap kami yang hatinya terarah kepadamu, menaikkan segala pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tertunduk di hadapan hadiratmu, berseru dengan hati yang sungguh. Sekiranya Tuhan mendengarkan setiap doa anak-anakmu, dan biarlah jadi menurut apa yang Tuhan kehendaki. Semua yang bergumul untuk rumah tangga mereka, semua yang bergumul untuk orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang tua kami Tuhan, yang telah lanjut usia, kami berdoa bagi mereka. Semua yang bergumul untuk citra diri, cinta mereka, cita-cita mereka, kami berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan sambut kami semua. Karena kami hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita hari ini. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian Kudaki Jalan Mulia, Tetap Doaku Inilah. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan yang akan terus menaungi kita dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai saat ini kekal selama-lamanya.